Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sobat Hijrah, bagaimana kabarnya hari ini? Ketemu lagi di program Ruang Tamu Jejak Sahabat, di mana kita akan menghadirkan ustadz-ustadz kita, guru-guru kita untuk ngobrol bareng. Nah, hari ini, Sobat Hijrah, kita sudah kedatangan guru kita. Surprise banget karena beliau sangat sibuk nih. Barusan dikonfirm baru beres ngajar, terus langsung kita langsung jemput ke sini. Nah, kita langsung sambut guru kita Ucan, yaitu Ustadz Chandra Aditya Hafizullah Ta'ala. Ucan, Masya Allah Ustadz Chandra, khair Ustadz. Alhamdulillah. Damang, Ustadz, ya? Alhamdulillah. Lihat, baru beres ngajar. Hari ini ngajar Ustadz ya? Ngajar, alhamdulillah rutin tiap hari Kamis. Nah, Ucan atau Ustadz Chandra ini aneh denger-denger nih, beliau hobi nulis. Bener nggak kita tanyain? Ustadz masih sering nulis Ustadz? Alhamdulillah sampai sekarang nulis minimal buat sendiri lah. Jurnal ya Ustadz? Belum sampai di jurnal sih, cuma tulisan-tulisan yang sifatnya populis supaya lebih mudah dipahami oleh banyak orang lah. Masya Allah. Tapi Ustadz itu kegiatan menulis dari kapan Ustadz? Dari dulu memang senang. Itu kan bagian dari literasi ya. Bahwa ilmu itu kan harus dicatat. Bahkan Nabi mengatakan seperti itu kan. Oh ya? Qayyidul ilma bil kitab, kata Nabi. Ikatlah ilmu itu dengan ditulis. Supaya ketika kita lupa, kita murojaah kembali. Atau kita meninggal, orang lain bisa membaca ilmu kita. Pahalanya terus mengalir. Jadi sebenarnya menulis, kegiatan menulis itu sebenarnya buat sendiri Ustadz? Sendiri saja. Oke. Gitu. Tapi kalau mau baca ya silahkan lah. Mudah-mudahan pahalanya kebagian gitu. Itu kan diantara amal yang pahalanya tidak terputus itu ilmun yuntafa'u bihi. Apa itu Ustadz? Nah, ilmu yang senantiasa memberikan manfaat untuk banyak orang. Jadi ketika orang mengikuti ilmu kita, mengamalkan ilmu yang kita ajarkan, maka selama itu pula pahala itu akan mengalir walaupun kita sudah meninggal dunia gitu. Masya Allah. Jadi menulis itu sebenarnya bukan untuk show up Ustadz ya? Bukan, Ustadz. iya. Kita yang harus sebenarnya butuh untuk menulis Ustadz ya? Iya. Nah itu Sobat Hijrah. Ustadz Chandra ini belum disuruh minum. Ustadz, fadol Ustadz. Syukran. Selamat datang di ruang tamu jejak sahabat Ustadz. Oh, iya ya. Jahe Ustadz. Jadi saya tamu ya di sini. Sebenarnya Bismillah. pemiliknya. Bismillah. Alhamdulillah. Ini perdana Ustadz ya? Ya, perdana. di ruang tamu JS Ustadz ya? Iya, makanya deg-degan sedikit. Sama, Ustadz. Oh gitu. Gemper Ustadz. Gemper gitu. Nah Ustadz, kita mau ngobrol banyak Ustadz. Sedikit saja lah. Jadi dikit aja ya Ustadz? Dikit saja, tapi bermanfaat gitu. Oke. Nih Ustadz, kita di ruang tamu JS ini sebenarnya banyak pengen ngobrol Ustadz ya? Iya. Terutama tentang kita sebagai anak muda Ustadz. Anak muda yang pengen belajar, terus tapi pengen belajar susah banget gitu Ustadz. Karena banyak versinya. Iya. Nah, kayak gini Ustadz, kemarin kita ngobrol sama Ustadz Isyu Ustadz. Iya. Ustadz Umam Syuhada tentang masalah hijrah. Terus kita tanya, Ustadz kalau hijrah jadi ribet dong. Akhirnya kita tahu hukum A, hukum B. Iya. Nah gitu Ustadz. Tapi ada satu pertanyaan yang lucu gitu Ustadz ya. Katanya kalau jadi muslim itu jangan baper Ustadz. Emang iya gitu Ustadz? Baper teh bawa perasaan ya. Mohon Ustadz. Pertama ya memang sebagai manusia pasti punya perasaan. Kalau gak punya perasaan ya robot namanya kan gitu. Gak wajar berarti? Ya gak wajar lah. Atau orang gila. Orang gila gak punya perasaan kan. Gitu karena kehilangan akal. Ya sebagai muslim, kemudian manusia normal, perasaan itu ya bagian dari apa yang Allah karuniakan kepada kita. Karena kita mencintai istri pun dengan rasa kan gitu. Seorang ibu mengasuh anaknya ya harus pakai rasa lah. Makanya kenapa perempuan itu perasaannya lebih dominan daripada laki-laki, karena salah satu fungsinya kan mengurus anak. Coba kalau ngurus anak harus masuk logika terus kan ribet nanti. Iya ribet benar-benar. Gitu ya. Kasih sayang. Jadi memang itu cuma memang ada kadarnya. Jangan sampai perasaan itu kemudian mengalahkan nalar kritis kita, mengalahkan logika sehat kita. Nah, contohnya gimana Ustaz?
Ya kadang-kadang ada orang yang dengan perasaannya dia melakukan sesuatu, padahal secara nalar sesuatu itu merusak misalnya. Contoh misalnya orang secara perasaan senang misalnya dia jalan-jalan ke tempat-tempat yang mungkin di sana banyak maksiat ya. Iya, Padahal kan seneng banget itu. seneng kan? Seneng, Ustaz. Seneng itu perasaan, baper dia. Gitu kan, joget-joget, teriak-teriak kan gitu. Itu kan secara perasaan seneng, tapi secara nalar logika kan tidak layak, tidak pantas. Orang seperti itu. Kenapa? Karena yang namanya maksiat bagaimanapun lebih banyak mudorotnya ketimbang Merusaknya oh berarti. iya, lebih banyak berusaknya ketimbang memberikan kebahagiaannya. Nah, tapi kan Ustaz, kalau masalah merusak atau tidak itu balik lagi ke hak asasinya Ustaz, hak orangnya mungkin Ustaz. Sebetulnya itu hak dia, gitu kan ya. Betul, hak dia. Dia mau merusak dirinya atau bagaimana itu hak dia, terserah. Karena kan setiap orang itu akan bertanggung jawab masing-masing nanti di akhirat. Ya. Gitu kan ya, masing-masing. Tetapi kan kadang-kadang kita sebagai muslim itu kan saudara. Kita itu saudara muslim itu. Ketika kita melihat saudara kita merusak dirinya sendiri, kan kewajiban kita untuk menyelamatkan dia. Misalnya orang kalau ikutin perasaan dia mabuk ya terserah dia. Dia senang dengan mabuk. Yeah. Tapi secara logika bahkan ilmu kedokteran kan khamar itu merusak dirinya. Menutup akalnya. Bahkan banyak orang-orang yang mabuk kemudian kelakuannya seperti orang yang tidak normal kan. Kita sayang sama dia gitu. Biar dia sehat, biar dia tidak celaka, kita nasihati gitu ya. Yeah, benar. Nah, dia mau terima atau tidak kan terserah itu. Kewajiban Oke. kita itu kan hanya menyampaikan. Jadi seperti itu. Jadi haknya memang ada batasannya atau gimana tuh Ustaz? Sebetulnya manusia itu kan punya hak, punya kebebasan memilih artinya. Iya boleh benar. Iya, punya kebebasan memilih. Di dalam Al-Qur'an kan dikatakan wa ma tasyauna illa ayyasha Allah. Tidaklah kalian berkehendak gitu kan ya kecuali karena Allah berkehendak. Ya. Itu artinya manusia punya kehendak. Bahkan Allah pun memberikan pilihan kan. Kalau Faman syaa falyu'min Iya, benar. wa man syaa Falyakfur. falyakfur. Barang siapa yang mau iman, iman kata Allah. Barang siapa yang mau kafir, kafir kepada Allah. Cuma nanti kan di akhirat hanya ada dua tempat. Bagi yang iman tempatnya di sini, bagi yang kafir tempatnya di sini. Seperti itu. Benar-benar. Nah, berarti Ustaz, pertanyaannya berarti Islam itu sebenarnya menjaga berarti ya? Menjaga hak manusia ya? Islam menjaga hak manusia, tetapi Islam itu kan rahmatan lil alamin. Jadi kasih sayang untuk seluruh alam. Makanya Islam mengajarkan jalan mana yang harus kita tempuh. Karena kalau kita mengikuti jalan kekufuran, maka kan neraka tempatnya. Mengikuti jalan keimanan, surgalah kembalinya. Iya. Nah, Islam itu karena sayang kepada kita, maka Islam menunjukkan ikuti loh jalan ini biar kamu nanti kembalinya ke surga gitu. Jadi itu kasih sayang. Cuma kan kadang-kadang ada orang yang gak seneng disayangi gitu. Malah mungkin suudzon. Ada orang yang mau sayang sama dia, tapi dia baper duluan. Huras behem. Iya, baper. Oh iya benar. Baper itu berarti orang. itu huras behem itu baper. Iya, baper Iya, gitu. Padahal kan kita nggak maksa juga kan? Itu dia berarti Islam tuh nggak pernah maksa sedikit. Nggak maksa. La ikraha fiddin, nggak ada paksaan dalam agama. Nabi mengatakan sampaikan dariku. Nabi nggak pernah paksa. Kata Nabi supaya dia tobat, enggak. Nabi hanya mengatakan sampaikan dariku walaupun hanya satu ayat. Gitu. Nanti dia mau terima, mau tidak, itu mah urusan dia dengan Allah. Berarti Islam nggak pernah radikal dong, Ustaz? Nggak radikal. Islam dalam konteks negatif. Iya. Karena radikal itu kan bisa negatif, bisa positif. Oke, tahan. Tapi itu Gitu. nanti buat segmen yang lain radikal. Oh, gitu. Oke. Nah, masalah toleransi akhirnya Ya. hak manusia, hak seorang Muslim itu nggak pernah dibatasin. Berarti gitu, Ustaz. Cuman karena sayang ada batasannya. Iya. Gitu. Boleh memilih berarti kan, Ustaz ya. Nah, ini kadang kita kemarin, Ustaz, kita nemuin prank terbesar di muka bumi, yaitu mau nyembelih anak tapi nggak jadi. Tawa, Ustaz. Itu bagi saya nggak enak dong, Ustaz. Iya. Ada sesuatu yang akhirnya ini kok jadi ngarah-ngarah ke agama Iya. gitu, Ustaz. Kontennya. Iya. Apakah saya yang baper atau mereka yang memang
sebenarnya nggak ngomongin kita. Iya. Gimana Ustaz? Jadi kan gini, hak itu kan sesuatu yang mendasar dalam diri seseorang, tetapi hak itu kan tidak boleh kemudian melanggar hak orang lain, seperti itu. Makanya Islam memberikan batasan ya, memberikan batasan sehingga sesuatu yang kita anggap hak itu tidak kemudian merugikan orang lain gitu. Karena kalau kita menganggap hak tetapi merugikan orang lain, ya kita melakukan keburukan juga kepada orang lain sebetulnya. Nah, jadi Islam itu memberikan batasan-batasan supaya batasan itu tidak kita langgar, karena kalau kita langgar kita masuk jurang lah istilahnya kan gitu. Ya, Ya, antum mau lompat jurang juga kan itu terserah antum gitu kan ya. Bebas. Tetapi kan Islam sayang sama kita, jangan sampai kita mati konyol. Gitu. Nah, makanya di dalam hal-hal yang sifatnya positif, Islam silahkan saja, selama itu baik dan itu adalah kebenaran, lakukan. Tetapi kalau itu misalnya merugikan orang lain, ya jangan. Termasuk misalnya dalam urusan bercanda. Bercanda itu kan hukum asalnya mubah. Boleh. Boleh lah. Mubah itu boleh berarti. Mubah. Nabi juga bercanda nggak? Kata para sahabat, Nabi bercanda. Ketawa-tawa sama para sahabat gitu? Iya, Nabi ketawa, Nabi tersenyum, tetapi bercandanya Nabi tidak pernah melampaui batas. Nabi itu bercanda, tapi bercandanya Nabi selalu dalam kebenaran. Contoh misalnya ada orang datang, nenek-nenek nanya sama Nabi, apakah aku akan masuk surga? Kata Nabi, enggak. Nenek itu menangis. Nabi mengatakan, karena nanti di surga tidak ada nenek-nenek. Betul enggak? Iya, betul. Bukan ngeprank tapi bukan ngeprank gitu ya, bukan ngeprank. Tawa kan? Gitu. Itu kebenaran yang Nabi sampaikan. Nah, jadi bercanda itu boleh selama tidak melampaui batas. Kemudian ketawa berlebihan, karena ketawa berlebihan kata Nabi mengeraskan hati. Akhirnya apa? Dinasehati nggak mau. Gitu. Baper dinasehati. Itu karena terlalu banyak ketawa. Gitu. Akhirnya baper dinasehati, nggak mau nerima kebenaran. Seperti itu ya. Berarti ada sebabnya ya? Iya. Sebab baper akhirnya tidak mau menerima kebenaran itu ada. Ya ada, iya. Itu salah satu sebabnya itu karena terlalu melampaui batas di dalam bercanda. Apalagi harus nyangkut-nyangkut apa tadi, prank terbesar di muka bumi. Iya itu. Pernah dengar sana? Pernah baca, kalau dengar enggak. Cuma baca, ada screenshot di situ. Iya, bener. Mau menyembelih anak gak jadi. Kira-kira kalau mendengar itu, ini Kang Azri, ketika mendengar itu pikirannya kemana? Ismail sama cerita Nabi Ibrahim dong. Ya, semua orang seperti itu. Nggak pernah ada Donald Bebek mau nyembelih. Iya. Karena kan nggak ada. Sama Mickey Mouse, misalnya mau nyembelih Mickey Mouse nggak ada. Tahun 2020 lah sekarang. Ada nggak kasus yang sama seperti itu? Belum deh. Belum pernah dengar ya? Belum. Gitu. Bahkan sebelumnya belum pernah dengar ya. Nggak pernah. Satu-satunya kisah yang kita dengar itu kisah Nabi Ibrahim. Ya, jangan disalahin kalau orang kemudian merasa tersinggung, karena Ibrahim itu Nabi yang disepakati oleh semua agama loh. Agama samawi ya, seperti Yahudi, Nasrani, kemudian Islam, itu nggak ada yang menggugat Ibrahim itu. Nggak ada. Sepakat semua. Sepakat. Yahudi misalnya menggugat Isa sebagai anak zina. Iya benar. Kemudian Nasrani menganggap Muhammad bukan nabi. Tapi tidak ada Yahudi kemudian Nasrani yang menggugat Ibrahim, itu nggak ada. Semua sepakat bahwa Ibrahim itu bapaknya para nabi. Makanya ini hebat sekali orang kalau ada kisah Ibrahim kemudian dijadikan lelucon seperti itu. Hebat apa nih Ustaz? Hebat. Ya hebat kebelingernya gitu. Gini Ustaz. Tapi kalau misalnya kita orang awam. Iya. Terus kita menikmati Ustaz, gimana?